Sejak zaman VOC, sejatinya orang Belanda tidak pernah menempatkan bahasanya sebagai bahasa pergaulan atau bahasa dalam urusan perniagaan. Pendidikan yang dibuat oleh Belanda, dikhususkan hanya bagi kaum elit pribumi Kristen dengan bahasa Melayu sebagai pengantar. Sedangkan sekolah-sekolah Kristen Belanda lebih masih membumikan bahasa Melayu ketimbang bahasa Belanda. Hal ini sebagai pengikat persatuan pribumi antar suku maupun antar pulau, sementara orang Indonesia menganggap bahwa bahasa Belanda hanya sebagai formalitas belaka dalam sekolah. Mereka yang dibesarkan oleh ibu dari Jawa, akhirnya lebih mengenal bahasa Melayu ketimbang bahasa Belanda. Sejak dahulu Belanda memang terkenal lebih memilih untuk bercampur dengan budaya lokal ketimbang menyebarkan budayanya sendiri, termasuk urusan makanan dan juga cara hidup. Bahkan kebanyakan gedung-gedung Belanda yang dibangun di Indonesia selalu dicampur dengan cita rasa lokal. Meskipun bahasa Belanda tidak sepenuhnya bertahan, namun banyak sekali kata-kata dalam bahasa Indonesia, yang merupakan serapan dari bahasa Indonesia mencapai 10.000 kata atau sekitar lebih dari 40% kata serapan Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Guru besar dari Perancis pada tahun 1939, menyatakan keheranan mengenai ketidakpedulian orang-orang Belanda terhadap bahasa dan budaya mereka sendiri, sehingga kaum nasionalis lebih memilih bahasa Melayu, karena orang Belanda sendirilah, kaum nasionalis memilih bahasa Melayu sebagai senjata untuk memengaruhi pengaruh Belanda, ucapnya. Kemerdekaan Indonesia setelah berakhirnya penjajahan, juga berarti dunia pendidikan Indonesia tidak lagi berlangsung dalam bahasa Belanda. Hal yang jelas, bahwa politik bahasa tanpa visi masa depan, menjadikan bahasa Belanda gagal menjadi bahasa internasional. Bayangkan saja, bila Indonesia juga menggunakan bahasa Belanda, seperti daerah lain yang menggunakan bahasa penjajahnya, maka pengguna bahasa Belanda, bisa mencapai 300 juta orang, sebuah jumlah yang tidak kecil.